Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai pengambilan keputusan jangka pendek melalui perhitungan biaya yang relevan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu yang pertama Ata Susanti, kedua saya sendiri yaitu Isna Farida Latifah, yang ketiga Cindy Asri, yang terakhir ada Al-Kayu Fauziyah. Pengambilan keputusan adalah memilih salah satu di antara berbagai alternatif tindakan yang ada. Dengan memilih ini biasanya menggunakan dasar ukuran tertentu, apakah profitabilitas atau penghematan biaya. Keputusan-keputusan yang diambil memerlukan adanya informasi. Semakin tinggi kualitas informasi, semakin tinggi kualitas keputusan yang akan diambil. Lalu, informasi akuntansi manajemen menyediakan informasi kuantitatif, meskipun informasi yang dibutuhkan oleh manajemen juga informasi kualitatif. Dengan informasi kuantitatif, para manajer dapat 1. Mengikuti proses yang logis dalam memilih berbagai alternatif. Yang kedua, dapat mempertanggungjawabkan setiap langkah yang diambil. Dan yang terakhir, yaitu dapat mengevaluasi hasil-hasil yang dicapai. Proses pengambilan keputusan sendiri terdiri atas 4, yaitu yang pertama menentukan masalah penekanan pada tujuan yang ingin dicapai, yang kedua itu mendapat informasi yang relevan, yang ketiga mengidentifikasi berbagai alternatif tindakan, dan yang keempat yaitu membuat keputusan. Selanjutnya ada pertimbangan etika dalam mengambil keputusan. Dalam pengambilan keputusan jangka pendek, etika akan selalu ada, yaitu cara implementasi keputusan tersebut dan mengorbankan sasaran jangka panjang yang mungkin untuk hasil jangka pendek. Contohnya, sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan untuk memproduksi komponen bukan membelinya dari pemasok. Tujuan jangka pendeknya adalah untuk menurunkan biaya pembuatan produk utama. Keputusan ini mungkin hanyalah satu bagian kecil dari seluruh strategi untuk membangun posisi kepemimpinan biaya bagi perusahaan. Oleh karena itu, keputusan jangka pendek seringkali merupakan tindakan berskala kecil yang memiliki tujuan yang lebih besar. Informasi cost relevant sangat bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan taksik atau jangka pendek. Selanjutnya ada biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya masa yang akan datang yang berbeda besarannya pada setiap alternatif. Berhubungan dengan masa yang akan datang, jumlah biaya tersebut harus berbeda dari alternatif satu ke alternatif yang lain. Misalnya berbeda dalam pendapatan di masa depan. Contoh biaya relevan yaitu biaya tenaga kerja. Alternatifnya yaitu membeli atau membuat. Contoh biaya tidak relevan yaitu biaya depresi atau biaya sewa. Aplikasi analisis biaya relevan. Yang pertama, membuat sendiri atau membeli sebuah komponen. 2. Menerima atau menolak pesanan khusus dengan harga lebih rendah dari harga reguler. 3. Tetap membuat atau menghentikan sebuah lini produk. Yang keempat, mengolah lebih lanjut produk bersama menjualnya pada titik pemisahan. Yang pertama yaitu membuat sendiri atau membeli sebuah komponen. Keputusan membuat atau membeli mengharuskan perusahaan untuk memuaskan perhatian terhadap hal-hal yang relevan atau biasanya biaya yang terkait dengan membuat atau membeli suatu produk tertentu. Biasanya alternatif atau membuat atau membeli dengan biaya relevan yang lebih rendah adalah keputusan yang terbaik bagi perusahaan. Yang kedua, menerima atau menolak pesanan khusus dengan harga lebih rendah dari harga reguler. Pesanan khusus terjadi pada saat menggunakan kapasitas berlebihnya untuk memproduksi pesanan satu kali bagi perusahaan lain. Tantangan dalam analisis pemesanan khusus adalah memperkirakan biaya dan manfaat yang relevan terkait dengan pesanan, karena banyak dari biaya perusahaan yang tidak terpengaruh atau sehingga menjadi tidak relevan. Apakah pesanan tersebut akan diterima atau tidak? Yang ketiga, membuat atau memberhentikan sebuah lini produk. Perusahaan harus sering mempertimbangkan apakah sebuah segmen atau lini produk harus dipertahankan. Aspek yang paling penting dari analisis ini adalah menentukan biaya-biaya manakah
yang akan dihilangkan, atau yaitu biaya yang relevan, dan biaya-biaya yang tetap atau biaya tidak relevan dari segmen produk diberhentikan. Yang keempat, mengelola lebih lanjut produk bersama atau menjualnya pada titik pemisahan produk. Biaya penggabungan terjadi sebelum titik pemisahan, maka dianggap sebagai produk tertanam dan menentukan apakah akan menjual sebuah produk pada titik pemisahan atau memprosesnya lebih lanjut. Hanya nilai penjualan saat titik pemisahan, biaya pemrosesan lebih lanjut, dan nilai penjualan akhir yang relevan untuk keputusan ini. Contoh dari analisis pengaplikasian biaya relevan. Yang pertama, membuat sendiri atau membeli komponen. Contoh soalnya, Swasey Manufacturing harus menentukan apakah lebih murah dengan membuat 1000 unit komponen di dalam perusahaan atau membelinya dari pemasok luar perusahaan seharga $4,75 per unit. Berikut ini data informasi biaya atas produksi di dalam produksi. Biaya bahan baku langsung, biaya totalnya $10.000, biaya per unitnya yaitu $1. Tenaga kerja langsung, total biayanya $20.000, biaya per unitnya $2. Overhead variabel, total biayanya $8.000, biaya per unitnya $0,8. Overhead tetap $44.000, biaya per unitnya $4,4. Jadi total biayanya yaitu $82 dan $8,2. Dari soal di atas, kita diminta untuk membuat alternatif apa saja bagi Swasey Manufacturing. Kemudian, apa sajakah sih biaya-biaya relevan untuk produksi di dalam perusahaan dan pembelian di luar perusahaan? Yang ketiga, alternatif manakah yang efektivitas biayanya lebih besar dan lebih banyak? Untuk solusinya, kita dapat menentukan dua alternatif, yaitu membuat komponen dalam perusahaan dan membeli dari pihak luar perusahaan. Yang kedua, biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi komponen yang relevan adalah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Biaya pembelian komponen yang relevan adalah harga beli komponen. Untuk pengerjaannya dapat dilihat pada tabel berikut, di mana dapat disimpulkan bahwa harga yang lebih murah yaitu $9.500 untuk membuat komponen dalam perusahaan. Selanjutnya, kita akan praktek mengenai menyusun permasalahan pesanan khusus, di mana terdapat soal Swasey Manufacturing sedang didekati pelanggan baru dengan penawaran untuk membeli 20.000 unit model TR8 pada harganya $9 per unitnya. Kemudian pelanggan baru tersebut berada di wilayah terpisah dari pelanggan perusahaan lainnya dan penjual yang ada tidak akan terpengaruh. Swasey biasanya memproduksi DR8 sebanyak 100.000 unit setiap tahunnya, tetapi hanya berencana untuk memproduksi dan menjual 75.000 unit per unit untuk tingkat aktivitas normalnya. Sehingga diketahui biaya bahan baku langsung $3, tenaga kerja langsung $2,80, overhead variabel $1,50, overhead tetap $2,0 dengan total $9,30. Soal di atas kita diminta untuk mengetahui apakah biaya dan manfaat yang relevan dari kedua alternatif tersebut. Apakah menerima atau menolak pesanan khusus tersebut. Kemudian yang kedua, berapakah kenaikan atau penurunan laba operasi jika pesanan diterima. Untuk solusi pengerjaannya, yang pertama ada biaya dan manfaat yang relevan dari penerimaan pesanan khusus terdiri harga jual sebesar $9 dan baku langsung dan overhead variabel. Tidak ada biaya atau manfaat yang relevan yang terkait dengan penolakan pesanan. Kemudian terakhir, solusi yang terakhir yaitu laba akan meningkat sebesar $34.000
demand yang didapat dari 1,70 kali 20.000 unit jika pesanan khusus diterima. Dengan hasil perhitungan dapat kita ketahui bahwa kenaikan dalam laba operasi sebesar 1,70 dolar. Selanjutnya, kita akan menyusun permasalahan atau mempertahankan atau menghentikan lini produk, di mana dapat diketahui soal seperti pada tabel berikut.